Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Iwantu dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Seperti biasa, saya akan mengambil objek. Seperti kita lihat, ini adalah ringkasan materi UML. Nah, masuk pada slide pertama. Di sini ada Unified Modeling Language. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group atau OMG, sebuah organisasi yang telah menggambarkan model teknologi dan standar OOP atau Object Oriented Programming sejak tahun 1980-an. UML merupakan dasar bagi perangkat atau tool desain berorientasi objek dari IBM. Unified Modeling Language atau UML merupakan himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya. Lanjut, kegunaan UML. Yang pertama, menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Yang kedua, menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Yang ketiga, membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem. Dan yang terakhir, menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Kemudian di sini ada UML, diagram dasar. Yang pertama itu ada use case diagram. Yang kedua ada class diagram, ada sequence diagram, ada state chart diagram, activity diagram, conceptual diagram, collaboration komponen diagram, dan yang terakhir deployment diagram. Masuk pada use case diagram. Use case diagram adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan sistem. Setiap use case adalah suatu urut-urutan atau sequence transaksi yang saling berhubungan dan dilakukan oleh sebuah aktor dan sistem dalam bentuk sebuah dialog. Use case diagram dibuat untuk memvisualisasikan atau menggambarkan hubungan antar unit pesan antar unit atau aktor. Kemudian aktor ialah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Gambar menggunakan 4 persegi panjang yang berisi use case. Posisi aktor berada di luar sistem. Kemudian aktor adalah user yang menggunakan sistem. Kemudian use case menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem. Dan yang keempat itu relasi atau hubungan antara aktor dan use case dengan sebuah garis sederhana. Kemudian use case diagram. Nah, langkah-langkah menggambarkan use case diagram. Yang pertama itu pendefinisian aktor. Kedua, pendefinisian use case. Yang ketiga, pembuatan use case skenario. Yang keempat, menggambarkan use case diagram. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian guna display message. Kegunaan sequence diagram. Yang pertama, menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada.
Yang kedua, sebagai alat untuk mengomunikasikan requirement kepada bagian teknis, sebab diagram ini lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Yang ketiga, salah satu jenis diagram yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi sebuah spesifikasi desain. Yang keempat, sequence diagram ini digunakan untuk mengembangkan dan memodelkan use case. Yang kelima, berguna untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, ataupun prosedur. Dan yang terakhir, digunakan untuk memodelkan logika dan service. Hanya itu yang bisa mengenai ringkasan materi UML dari perbaikan kuis UML. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.